Anissa Fitri, dan di sebelah saya Hima Desti Tinurita. Jadi di sini kami akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara membuat distro sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Nah, di sini akan ada banyak langkah yang harus kita lewati. Jadi dengarkan dengan baik ya. Oke, kita langsung aja cekidot. Baik, saya Arista. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mendownload Remastersys dan juga mengganti repositori menjadi repositori lokal. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus koneksi internet terlebih dahulu. Nah, karena kita menggunakan VirtualBox, jadi kita harus men-share koneksi ke VirtualBox. Caranya, pertama, kita klik koneksi pada komputer, kemudian kita klik Open Network and Sharing Center. Langkah selanjutnya, kita klik Change Adapter Settings. Kemudian kita cari network yang terkoneksi. Jika sudah, kita klik kanan, kemudian kita pilih Properties. Jika sudah akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik Sharing, dan centang bagian Allow Other Network User to Connect. Kemudian kita pilih VirtualBox pada Home Networking Connection. Kita OK. Kita close dan kita kembali ke Ubuntu pada VirtualBox. Kemudian kita cari tanda panah naik turun yang ada pada bagian atas kanan. Kita klik, lalu kita cari Edit Connection. Kita klik Wide Connection 1. Edit. Kemudian kita klik IPv4 setting. Pastikan metode itu automatic. Jika sudah, kita save, lalu close. Langkah selanjutnya, kita cek koneksi. Pertama, kita cari terminal. Kita buka terminal. Lalu kita akan coba koneksi dengan IP address dengan menuliskan perintah ping 192.168.137.1, kemudian enter. Kita sudah berhasil terkoneksi dengan IP address. Tandanya sudah terlihat tulisan 64 byte itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba koneksi dengan Google. Kita tuliskan perintah ping google.com. Jika sudah, kita enter. Baiklah, kita sudah berhasil koneksi dengan ping Google. Selanjutnya, kita akan mengubah repositori menjadi repositori lokal. Caranya, kita harus masuk terlebih dahulu ke repositori. Kita ketikkan perintah, yaitu sudo spasi nano spasi /etc/apt/source
.list. Kemudian kita enter. Lalu kita tuliskan password sesuai dengan password yang kita gunakan untuk login ke Ubuntu. Nah, kita sudah masuk ke dalam file repository. Kita hapus terlebih dahulu file repository yang ada, karena kita akan menggantinya dengan file repository lokal. Di sini kami menggunakan repository Kambing UI. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Jika sudah terhapus, kita copy semua file repository Kambing UI karena kita menggunakan Kambing UI. Kemudian kita copy di file repository ini. Jika sudah, kita tekan Ctrl O, lalu kita shift dengan tekan Enter. Selanjutnya kita tekan Ctrl X untuk keluar dari repository. Nah, langkah selanjutnya, kita akan melakukan update repository yang baru saja kita ganti. Caranya kita ketik perintah sudo apt minget spasi update. Kita enter. Nah, di sini kita sedang melakukan update. Jadi kita harus menunggu sampai prosesnya selesai. Kita sudah berhasil mengganti repository menjadi repository lokal. Selanjutnya, kita akan menginstal Remastersys. Caranya, kita ketikkan perintah sudo su karena kita harus masuk sebagai root terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan koneksi ke Remastersys terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah wget spasi min o spasi min spasi http www.remastersys.com/ubuntu/remastersys.gpg.k apt-min-k add spasi min spasi livepad spasi /etc/apt/source.list. Lalu kita enter. Nah, kita sudah berhasil koneksi ke Remastersys. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke file repository dengan mengetikkan nano/etc/apt/source.list. Kemudian kita enter. Nah, di dalam repository ini kita tuliskan repository dari Remastersys. Jadi kita tuliskan di paling bawah, itu kita tuliskan deb spasi http://remastersys
ubuntu spasi precise spasi main. Jika sudah, kita tekan Ctrl U, lalu kita enter untuk save. Kemudian kita tekan Ctrl X untuk keluar. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan update kembali pada repositori dengan menuliskan perintah apt-minget spasi update. Jika sudah, kita enter. Jika proses update repositori sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan install remastersys. Caranya, kita tuliskan perintah apt-minget spasi install spasi remastersys spasi remastersys min GUI. Jika sudah, kita enter. Akan ada pertanyaan, apakah kita ingin melanjutkan? Jadi kita tuliskan Y lalu kita enter. Maka proses akan kembali. Jika proses instalasi sudah selesai, kita bisa mengeceknya atau cek aplikasi remastersys itu. Kita cari aplikasinya, kemudian kita buka. Nah, pada saat kita ingin membuka remastersys, kita diperintahkan untuk menuliskan password. Nah, di sini passwordnya adalah password ketika kita login ke Ubuntu dan ketika kita ingin menjadi root. Jika sudah, kita tuliskan password. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi remastersys. Jadi kita sudah berhasil untuk menginstal remastersys. Baiklah, jika sudah selesai menginstal remastersys, kita akan mulai untuk membuat distro sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita uninstall terlebih dahulu semua aplikasi yang tidak kita gunakan atau kita butuhkan pada distro kita. Jadi, kita tuliskan perintah pada terminal, yaitu apt-minget spasi remove spasi nama aplikasi yang akan kita uninstall. Nah, di sini kami menghapus software atau aplikasi Firefox terlebih dahulu. Jadi, saya ketikkan apt-minget spasi remove spasi Firefox. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita ketik Y lalu enter karena kita akan melanjutkan proses uninstallnya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menguninstall aplikasi Firefox. Untuk aplikasi kedua, saya akan menguninstall LibreOffice. Caranya, apt-minget spasi remove spasi min purge
spasi LibreOffice bintang. Lalu kita enter. Kemudian kita ketik Y lalu enter karena kita akan melanjutkan proses uninstall-nya. Dan aplikasi LibreOffice berhasil di-uninstall. Nah, kita bisa mengeceknya dengan melogout Ubuntu. Kita memastikan apakah LibreOffice dan Firefox sudah ter-uninstall. Kita logout terlebih dahulu. Kemudian kita masuk lagi, kita tuliskan password, lalu enter. Nah, aplikasi Firefox dan aplikasi LibreOffice berhasil ter-uninstall, terlihat dari shortcut di bagian menu bar itu sudah tidak terdapat lagi shortcut dari aplikasi Firefox dan LibreOffice. Selanjutnya, kita akan menguninstall lagi aplikasi-aplikasi yang tidak kita butuhkan seperti games. Nah, di sini ada 2 games yang terlihat, jadi kita uninstall terlebih dahulu. Caranya sama. Baik, saya Titi. Saya akan melanjutkan untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk distro kreatif multimedia yang kami buat. Di sini kami akan menginstal beberapa aplikasi terkait dengan kegiatan multimedia. Perintah umum untuk menginstal aplikasi yaitu sudo
spasi apt-get, spasi install, spasi nama aplikasi yang akan kita install. Nah, di sini yang pertama akan kami install yaitu Inkscape. Jadi kita ketikkan perintah sudo spasi apt-get spasi install spasi Inkscape. Setelah itu kita enter. Nah, kita akan disuruh untuk memasukkan password. Kita masukkan password sesuai dengan password saat kita login ke Ubuntu. Lalu akan tampil perintah apakah kita ingin melanjutkan. Kita ketikkan saja Y, lalu enter. Setelah itu kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Nah, kita telah berhasil menginstal aplikasi Inkscape. Selanjutnya, saya akan menginstal aplikasi Blender. Jadi kita ketikkan sudo spasi apt-get spasi install spasi Blender. Kemudian kita enter. Nah, sama seperti tadi, kita kembali masukkan password. Lalu akan muncul perintah apakah kita ingin melanjutkan proses penginstalan. Jadi kita ketikkan saja Y untuk melanjutkan, kemudian enter, dan kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Nah, kita telah berhasil menginstal aplikasi Blender. Jadi untuk menginstal aplikasi berikutnya, kita gunakan saja perintah sudo spasi apt-get spasi install dan spasi nama aplikasi. Nah, di sini saya akan melanjutkan proses penginstalan. Di sini kami menginstal beberapa aplikasi yang berkaitan dengan kegiatan multimedia.
Nah, tadi kita telah selesai menginstal aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk distro yang akan kita buat. Selanjutnya, kita akan menginstal Gnome. Nah, Gnome ini berfungsi untuk membantu kita untuk memperindah tampilan dari Ubuntu distro yang akan kita buat. Jadi, Gnome akan membantu kita untuk mengubah tema dan tampilan dari Ubuntu sehingga lebih menarik. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menginstal Gnome, kita ketikkan perintah sudo spasi add min apt min repository spasi ppa titik 2 Gnome 3 min tim / Gnome 3. Setelah kita mengetikkan perintah tersebut, kita enter. Kemudian kita masukkan password sesuai dengan password saat kita login ke Ubuntu. Lalu enter. Nah, apabila muncul perintah kita disuruh untuk menekan enter, kita tekan saja enter untuk melanjutkan perintah tersebut. Dan tunggu kembali prosesnya sampai selesai. Jika sudah muncul OK pada bagian paling bawah, nah berarti kita sudah berhasil melakukan proses tersebut. Selanjutnya kita akan mengupdate repository tersebut. Jadi perintah untuk mengupdate repository yaitu kita ketikkan perintah sudo spasi apt min get spasi update. Kemudian enter. Apabila kita telah berhasil mengupdate repository tersebut, selanjutnya kita akan menginstal Gnome Shell. Ketikkan perintah sudo spasi apt min get spasi install spasi Gnome min shell. Kemudian apabila kita telah selesai mengetikkan perintah tersebut, kita enter. Apabila muncul perintah untuk melanjutkan, kita ketik Y untuk melanjutkannya, kemudian enter. Dan kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Nah, kita telah berhasil menginstal Gnome Shell. Selanjutnya, kita akan menginstal Gnome Tweak Tool. Ketikkan perintah sudo spasi apt min get spasi install spasi gnome min tweak min tool. Bila kita telah selesai mengetikkan perintah tersebut, kita enter. Kembali kita masukkan password sama seperti tadi. Lalu tunggu proses install Gnome Tweak Tool sampai selesai. Nah, kita telah selesai menginstal Gnome. Untuk memastikan apakah kita telah berhasil menginstal Gnome, kita harus logout dulu dari Ubuntu. Sekarang kita sudah berada pada tampilan login dari Ubuntu. Coba klik lambang Ubuntu di sebelah kanan tulisan Kreatif Multimedia, lalu cek apakah ada pilihan Gnome. Jika sudah ada, berarti kita sudah berhasil, kemudian kita login kembali menggunakan Gnome, lalu masukkan password. Nah, seperti inilah tampilan Ubuntu kita apabila kita login menggunakan Gnome. Jadi, tidak ada menu-menu di sebelah kiri. Selanjutnya, saya akan mengubah tema dan background dari Ubuntu untuk lebih memperindah tampilan distro yang akan kami buat. Jadi caranya, pilih lambang Ubuntu di sebelah kiri aplikasi, di sebelah kiri atas, kemudian pilih System Tool.
Pada System Tool, kita pilih Preference. Lalu, selanjutnya kita pilih Advanced Setting. Di sini ada pilihan desktop, kemudian ada file, ada font, ada shell extension, ada tema, ada Windows. Nah, di sini karena kita akan mengubah tema, jadi kita pilih tema. Kemudian di sini kita dapat merubah tema. Ada banyak pilihan, ada Windows tema dan lain sebagainya. Di sini kita bisa rubah satu persatu sehingga tema dari Ubuntu kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini pada Windows tema ada banyak pilihan dan kami menggunakan ESCO. Kemudian pada menu Have Icon kita on-kan. Pada button Have Icon kita juga on-kan. Pada kursor tema kami menggunakan handheld. Kemudian pada key binding tema, di sini tetapkan saja default. Untuk ikonnya, di sini kami menggunakan login icon. Kemudian untuk GTK, di sini kita bisa pilih kami menggunakan high contrast. Nah, tampilan tema dari Ubuntu kita akan berubah seperti yang telah kita atur. Apabila kita telah selesai mengatur tema Ubuntu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita langsung saja keluar dari tampilan Advanced Setting. Nah, di sini kita bisa mencoba membuka salah satu aplikasi untuk melihat perubahannya. Di sini saya coba membuka terminal. Nah, tampak jelas perbedaan terminal yang sekarang dengan terminal yang tadi sebelum kita mengubah temanya. Baiklah, tadi kita sudah mengubah tema dari Ubuntu untuk distro kita. Selanjutnya, kita akan mengubah background dari Ubuntu sesuai dengan distro yang akan kita buat. Di sini kita langsung saja klik kanan, kemudian kita pilih Change Desktop Background. Nah, di sini ada beberapa background pilihan yang dapat kita gunakan, namun di sini kami telah mendesain background sendiri untuk distro yang akan kami buat. Nah, kami meletakkan background yang telah kami desain tersebut pada folder picture. Nah, di sini telah terdapat desain wallpaper yang akan kami gunakan. Jadi kita pilih saja desain tersebut. Nah, kemudian kita close saja. Nah, di sini kita telah berhasil mengubah background dari Ubuntu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baiklah, saya Arista akan melanjutkan menjelaskan tentang cara meremastering. Jadi awalnya kita harus buka dulu software Remastersys. Untuk membukanya, kita buka application, kemudian kita cari System Tools. Jika sudah, kita cari Administration dan Remastersys. Kita langsung buka Remastersys-nya. Selanjutnya kita masukkan password yang sesuai dengan password saat kita login ke Ubuntu. Lalu oke, dan sekarang kita sudah berada di main menu dari software Remastersys. Nah, sebelum menjadikan ISO, kami akan merubah beberapa tampilan terlebih dahulu. Jadi, untuk merubah tampilan-tampilan, kita klik Customize. Jika sudah, kita bisa merubah tampilan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kami akan merubah group image dan remote themes menjadi yang sesuai dengan logo distro yang kami buat. Nah, untuk caranya, jika kita ingin merubah group image,
kita buka grup image, kita klik. Setelah itu, kita cari gambar yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah ditemukan, kita select. Nah, akan ada tampilan bahwa grup background set itu sukses kita ganti atau kita sesuaikan. Jika sudah, kita oke. Selanjutnya, kita akan menyesuaikan Plymouth Themes yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, caranya sama, kita buka atau kita klik Plymouth Themes. Kemudian kita klik New, cari yang akan kita gunakan. Jika sudah ketemu, kita select. Nah, kita bisa melihat hasilnya dengan mengklik Preview. Nah, akan ada sebuah tampilan bahwa Plymouth Themes itu sudah sukses kita. Kemudian kita klik yang kita pilih. Kemudian kita klik select kembali, tunggu prosesnya. Jika sudah, kita klik OK. Atau kita bisa juga melihatnya dengan merestart. Di sini tampilan awalnya sudah menjadi sesuai dengan distro kita atau logo dari distro kita. Jadi kita sudah berhasil merubah tampilannya. Nah, setelah kami merubah tampilan, selanjutnya kami akan meremasteringnya. Caranya, kita buka kembali software RemasterSys. Jika sudah masuk ke main menu dari RemasterSys, kita klik Distribution. Jika sudah kita klik, maka akan ada proses untuk membuat ISO. Nah, jika proses pembuatan ISO telah selesai, kita klik OK saja. Kemudian kita keluar dari RemasterSys dengan klik Quit. Kita bisa melihat hasil dari remastering kita. Caranya, klik Place di sebelah Application, kemudian klik Home Folder. Setelah itu, kita klik File System, selanjutnya kita klik Home.
dan kita buka file remastersys. Nah, ini merupakan ISO hasil dari remastering yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, kita akan memindahkan ISO tersebut ke disk lain. Di sini kita menggunakan flash disk sebagai tempat penyimpanannya. Jadi kita buka kembali file system, home, dan folder remastersys. Kita pindahkan ISO-nya dengan klik kanan, lalu copy. Copy ke flash disk. Ini bertujuan agar kita bisa melakukan instalasi terhadap ISO yang baru saja kita buat. Sekian dulu ya tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Tunggu video-video kami yang berikutnya. Bye!